nama saya Oni Selvina. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami. Saya di sini membahas bab yang pertama, yaitu sifat-sifat dasar operasi hitung bilangan cacah. Di dalam sifat operasi hitung bilangan cacah ada 4 komponen. Yang pertama yaitu komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif, dan identitas. Di sini saya akan menjelaskan komutatif terlebih dahulu. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Rumus penting dari sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Kita misalkan 2 sama dengan A, 3 sama dengan B. Rumus penting dari komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 2 ditambah 3 hasilnya 5 sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, terbukti kan sama? Ini dia sifat komutatif. Contoh yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Nah, ingat, di dalam perkalian ada rumus terpentingnya juga, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Kita misalkan lagi, 2 sama dengan A, 3 sama dengan B. A dikali B sama dengan B dikali A. Kita tentukan hasilnya sekarang. 2 dikali 3 hasilnya 6 sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6. Hasilnya sama. Dari 2 contoh berikut dapat kita simpulkan sifat komutatif adalah sifat pertukaran, di mana walaupun di sebelah kanan dan di sebelah kiri ditukarkan, dia akan tetap menghasilkan angka yang sama. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Nah, di dalam sifat asosiatif juga terdapat rumus terpenting, yaitu A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Contoh, kita aplikasikan ke dalam penjumlahan terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 4. Kita misalkan 2 sama dengan A, 3 sama dengan B, 4 sama dengan C. Nah, setiap angka yang ada di dalam kurung harus dijumlahkan terlebih dahulu. 2 kita turunkan, ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7 sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5 ditambah 4. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Walaupun ditukarkan, angka yang ada di dalam kurung hasilnya tetap sama. Kedua, contoh dari perkalian. Kita misalkan 2 ini adalah A, 3 adalah B, dan 1 adalah C. Nah, di dalam perkalian ada juga rumus terpentingnya, yaitu A dikali B buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Setiap angka yang ada di dalam kurung harus kita selesaikan terlebih dahulu. 3 dikali 1 hasilnya 3, 2 diturunkan, 2 dikali 3 hasilnya 6, 1 diturunkan. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 1 sama dengan hasilnya 6. Ini adalah contoh dari sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Contohnya yaitu contoh sifat distributif pada penjumlahan, yaitu 5 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung 5
dikali 3 dipindahkan ke bagian sebelah kiri, dan jangan lupa dikasih tanda kurung. Lalu 5 dikali 4 pindahkan ke sebelah kiri. Tanda tengah di sini tinggal dipindahkan untuk bagian penjumlahannya. Kita sederhanakan. 5 dikali 3 hasilnya 15. 5 dikali 4 hasilnya 20. 15 ditambah 20 hasilnya 35. Yang terakhir adalah sifat identitas. Sifat identitas adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 0 ditambah 12 hasilnya 12. 12 ditambah 0 hasilnya 12. 3 ditambah 0 hasilnya 3. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Nah, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lili Indriani. Di sini saya akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan membandingkan bilangan dan apa juga yang dimaksud dengan mengurutkan bilangan? Membandingkan bilangan adalah upaya untuk menentukan suatu persamaan dan perbedaan jumlah dua bilangan atau benda atau lain sebagainya. Sedangkan mengurutkan bilangan adalah suatu cara merangkai jumlah benda bilangan dalam rangkaian dengan urutan tertentu. Baiklah teman-teman semua, kita langsung saja ke contoh membandingkan bilangan dan juga contoh merangkai bilangan. Nah, di sini saya memiliki dua contoh. Yang pertama ada 563.728 dan juga ada contoh yang kedua ada 682.452. Nah, 563.728 dibaca Nah, jadi untuk 563.728 itu dibaca 563.728. Nah, jadi inilah cara penulisan dari angka ke-6 ini. Kemudian kita lanjut yang di bawahnya. Nah, ini adalah cara untuk menuliskan bilangan yang ada dua bilangan berikut ini. Jadi, ada dua bilangan yang saya tulis. Yang pertama adalah 563.728 dan ada juga 682.452. Dan teman-teman bisa menulisnya dengan cara dibalik juga bisa.
Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah, teman-teman bisa juga menuliskan kalimatnya dulu, baru kemudian angkanya. Nah, itulah contoh dari membandingkan bilangan. Kita lanjut untuk mengurutkan bilangan. Contoh yang bisa saya ambil adalah misalnya urutkan Baiklah, kita masuk ke contoh membandingkan bilangan. Nah, di sini saya sudah memiliki dua soal. Yang pertama, urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil. Kemudian soal yang kedua adalah urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, kita coba dulu bagian yang pertama, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Di sini saya sudah memiliki beberapa bilangan dan sudah saya acak. Jadi sekarang coba kita urutkan dari yang terkecil. Nah, bisa kita lihat dari yang keempat bilangan ini yang terkecil itu ada 4.576. Kemudian yang kedua ada 6.589 dan yang ketiga ada 6.823 dan yang terakhir adalah 11.765.
Baik, kemudian kita tulis di bagian bawahnya. Nah, tanda ini merupakan adalah suatu tanda yang mengatakan bahwa yang sebelah kiri lebih kecil dibandingkan yang di sebelah kanan. Nah, jadi seperti inilah cara untuk penulisan. Sehingga urutan bilangan berikut dapat ditulis 4.576, 6.589, 6.823, dan yang terakhir 11.765. Kemudian kita ke soal yang nomor 2. Urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, kita lihat dari keempat bilangan ini, manakah yang paling besar? Yang pertama adalah 756.000, yang kedua ada 543.089, kemudian ada 543.000, dan yang terakhir ada 423.789. Nah, mari kita tulis di bagian bawahnya. Kita tulis dari yang terbesar ke yang terkecil, karena dari soal yang diminta adalah dari yang terbesar. Maka kita tulis 756.000. Nah, tanda seperti ini merupakan bahwa yang lebih di sebelah kiri lebih besar dibandingkan yang di sebelah kanan. Nah, jadi untuk membedakannya, jika kita ingin melihat itu besar ataukah kecil, maka jika tanda seperti ini terbuka, di bagian yang terdapat angka atau bilangan di bagian yang tanda terbuka ini, maka bilangan itu lebih besar dibandingkan yang sebelahnya. Kemudian kita tulis 543.089. 543.000, dan yang terakhir 423.789. Sehingga urutan bilangan berikut dapat ditulis Rp756.543.089, 543.000, dan yang terakhir 423.789. Nah, inilah beberapa contoh dan juga cara penulisan membandingkan dan mengurutkan bilangan. Semoga video tadi bisa membantu teman-teman semua dalam memahami tentang membandingkan dan juga mengurutkan bilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Mutmainnah dari PGMI 3C. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari teman saya, yaitu bab 3, mengenal nilai tempat bilangan cacah. Baiklah, untuk mengenal nilai tempat bilangan cacah, kita mulai dari bilangan ratusan yang menggunakan gambar balok. Di sini ada 100 balok.
yang menempatkan bilangan ratusan. Dan yang kedua, puluhan. Di sini ada 20 balok. Nilai tempatnya puluhan. Dan yang ketiga, bilangan satuan. Dan di sini baloknya berjumlah 5, menempatkan nilai satuan. Di sini jumlah balok ada 100. Jadi untuk mengenal lambang bilangannya ditulis dengan 100. Sedangkan di sini jumlah baloknya 20, yang artinya puluhan. Dan ditulis dengan 20. Dan di sini terdapat 5 balok, yang artinya satuan. Ditulis dengan 5. Jadi apabila kita gabungkan bilangan dari 100 ditambah 20 ditambah 5, hasilnya 125. Lain kita ambil dari bilangan ratusan. Contoh 235. Ini disebut lambang bilangan. Nama bilangannya 235. Ini disebut nama bilangan. Contoh lain dari bilangan ratusan. Contoh 235. Ini disebut lambang bilangan. Nama bilangannya 235. Ini disebut dengan nama bilangan. Cara bacanya 235. Contoh lain kita ambil dari bilangan ratusan. Contohnya 235. 2 disebut dengan ratusan. 3 disebut dengan puluhan. Sedangkan 5 disebut dengan satuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.